Generasi muslim yang soleh, kalian pasti tahu bahwa Al-Quran dan hadis merupakan sumber hukum yang paling utama bagi umat Islam. Sebagai seorang muslim, kita harus pahami dan melaksanakan isi kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perkembangan sejarah munculnya ahli ilmu fikih di antaranya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Keempat ahli fikih ini disebut imam mazhab yang sangat memahami Al-Quran dan hadis, sehingga umat dapat melaksanakan ibadat sesuai naas tersebut. B. Titik fokus. Untuk memudahkan kalian memahami materi pada bab ini, ada beberapa kata atau istilah yang menjadi titik fokusnya, antara lain mazhab, Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. C. Talabul ilmi. Pada bab ini kita akan bersama-sama belajar tentang mazhab dalam fikih. Generasi muslim yang soleh, apakah mazhab itu? Apa saja mazhab dalam fikih? Mari kita pelajari bersama. Pengertian mazhab. Secara bahasa mazhab diambil dari bahasa Arab zahaba, yazhab, zababar, mazhaban yang berarti pergi jalan. Mazhab juga berarti al-rayu atau pendapat, kepercayaan, ideologi, rukun, ajaran, pahaman, dan cara. Hukum Islam mengalami perkembangan pesat sejak zaman Rasulullah SAW hingga zaman sekarang. Sejarah perkembangannya meliputi A. Periode pertumbuhan, yakni pada masa Rasulullah SAW, pada sahabat, dan masa tabi'in. B. Periode pembentukan abad ke-1 sampai 2 Hijriah, yakni pada masa 4 imam mazhab dan mazhab lainnya. Periode keemasan yakni abad ke-39 dengan ditandai munculnya ulama-ulama besar yang menisbatkan diri ke imam mazhab yang keempat. D. Periode kemunduran yakni abad ke-10 sampai 13 Hijriah, ketika kelemahannya kekuasaan muslim di akhir masa Daulah Utsmaniyah. 19 sekarang ditandai dengan munculnya para ulama dengan kitab-kitabnya yang masih mengikuti dan selaras dengan metodologi 4 imam mazhab. Generasi muslim, bila kita pelajari dari sejarahnya, mazhab dalam bidang fikih sudah ada sejak zaman sahabat. Misalnya, mazhab Asy'ata, mazhab Ibnu Mas'ud, mazhab Ibnu Umar, dan sebagainya. Masing-masing pendapat sahabat tersebut memiliki alasan atau kaidah tersendiri dalam memahami naas Al-Quran dan Sunnah. 1. Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Imam Hanafi adalah Nu'man bin Sabit Al-Kufi, dikenal dengan panggilan Imam Abu Hanifah. Adalah seorang keturunan bangsa Ajam dari Persia. Dilahirkan di Kufah pada tahun 80 Hijriah. Wafat pada tahun 150 Hijriah. Bertepatan dengan lahirnya Imam Syafi'i. 2. Imam Malik bin Anas atau Imam Maliki. Nama lengkapnya adalah Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Amr bin Haris al-Asbahi. Lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah atau 712 Masehi dan wafat pada tahun 179 Hijriah atau 796 Masehi. 3. Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang akrab dipanggil Imam Syafi'i. Lahir di Gaza, Palestina, 150 Hijriah atau 767 Masehi dan wafat di Fustat, Mesir, 204 Hijriah atau 819 Masehi.
Beliau tergolong kerabat dari Rasulullah termasuk dalam Bani Mustalik. 4. Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal atau Imam Hanbali. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal bin Hilal Az-Dahili Asy-Syaibani. Beliau lahir di Baghdad pada tahun 164 Hijriah dan wafat pada tahun 241 Hijriah. Klarifikasi bernazhab. At-taqlid. Kata taklid berasal dari bahasa Arab. Qalada yaqalidu taqlidan, artinya meniru seseorang yang sejenis. Adapun pengertian taklid menurut Imam Al-Ghazali adalah menerima perkataan orang lain yang tidak ada kalanya. Bolehkah kita taklid Khairul Umman dan Al-Ashhar Al-Mudin dalam buku Ushul Fiqih 2 menerangkan hukum taklid bisa dipandang mubah, boleh bagi orang-orang awam yang belum sampai pada tingkatan sanggup mengkaji dalil hukum-hukum syarat. B. Itidak. Kata itidak berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata kerja atau fi'i. Itidak ayat bi'u itibaan, yang artinya adalah mengikuti atau menurut. Sedang secara istilah itidak adalah menerima mengikuti perkataan orang lain dan engkau mengetahui alasan dan pendapat. Ijtihad. Menurut bahasa ijtihad artinya bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran, sedangkan menurut istilah ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum yang tidak secara jelas disebut dalam Al-Quran dan Sunnah. 5. Meneladani perilaku imam mazhab. 1. Kesungguhan menuntut ilmu. Para imam mazhab sangat gigih dalam menuntut ilmu. Imam Hanafi misalnya, belajar dari lebih 93 tabi'in dan ratusan guru fokus pada belajar, mengajar, dan berfatwa hingga mencapai derajat mujtahid. 2. Menghargai perbedaan. Imam Syafi'i menghormati pendapat ulama lain. Ia berkata, pendapatku benar menurutku, tetapi mungkin salah, dan pendapat orang lain salah menurutku, tetapi mungkin benar. 3. Tawadu. Meskipun memiliki ilmu yang luar biasa, para imam tetap rendah hati dan tidak merasa lebih unggul dari orang lain. 4. Ketekunan beribadah. Para imam dikenal tekun beribadah, seperti Imam Hanafi yang sering menghabiskan malamnya untuk beribadah. 5. Keikhlasan. Mereka mencari ilmu dengan ikhlas, tanpa ambisi duniawi, serta sabar dalam mengamalkan dalam kebaikan umat. Kesimpulan, mengenal imam mazhab mengajarkan pentingnya ilmu, adab, dan ijtihad dalam memahami hukum Islam. Mereka adalah teladan dalam menjaga syariat, menghormati perbedaan, dan menunjukkan bahwa Islam fleksibel tanpa meninggalkan prinsip dasarnya.